Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan juga nikmat iman. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan praktik selalu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang dengan perjuangan-perjuangan merekalah kita dapat merasakan Islam yang seperti saat ini, aman, damai, tentram. Jika kita membaca sirah-sirah, sejarah-sejarah perjuangan Islam di awal-awal, di permulaan-permulaan Islam, Masya Allah, itu sangat sulit, pahit sekali. Sehingga dengan hal itu pun itu merupakan nikmatnya Allah, maka sudah sepantasnya pula kita bersyukur dan bersyukur terus. Tayyib, kita telah melalui PTS kemarin, begitu ya. Sehingga hari ini kita memulai pembelajaran pada subbab yang baru. Pada PTS yang lalu, ketika anak memeriksa soal-soal ujian, masih juga beberapa anak-anak sekalian yang tidak mengumpulkan atau mungkin tidak mengikuti ujian. Anak tidak tahu penyebabnya atau apakah susulan. Kalau memang susulan, tapi sampai sekarang anak belum mendapatkan hasil ujian susulan tersebut, atau mungkin ada kendala-kendala yang lainnya. Tapi anak harapkan kepada anda sekalian agar perhatian, peduli dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Halnya pula dengan ujian praktik, masih juga banyak yang belum mengumpulkan. Setelah anak share penilaian ujian praktik, masih juga yang belum peduli dan memperhatikan terhadap penilaian tersebut. Maka mulai dari sekarang diperiksa kembali apa yang kurang ketika di-share, apa-apa saja yang menjadi kendala-kendala itu segera diselesaikan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara utuh dan baik tanpa ada masalah-masalah tersebut. Begitu pula dengan tugas-tugas, begitu ya. Masih banyak di antara anda sekalian yang tidak mengumpulkan tugas. Bahkan mulai dari tugas pertama sampai tugas terakhir ada yang tidak mengumpulkan atau mengirimkannya ke ana, begitu. Jadi himbauan bagi ana, dari ana bagi ananda sekalian untuk memperhatikan tugas-tugasnya yang lalu. Apabila merasa belum mengerjakan, maka kerjakan dan kirimkan tugas tersebut ke ana, begitu, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tayyib, kita akan masuk di bab yang ketiga, yaitu halaman 59. Nah, pada kali ini
kita akan menggunakan buku paket. Mengingat pendistribusian buku paket telah dilakukan mulai, ya kalau ana tidak salah itu minggu ketiga, minggu keempat Agustus sampai dengan minggu pertama, minggu kedua September itu sudah dilakukan pendistribusian buku. Jadi ana menganggap ananda sekalian sudah memiliki buku pegangan bahasa Indonesia di rumah. Jadi pembelajaran kita diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita mulai dari halaman 59, yaitu teks eksposisi dalam media massa, dikhususkannya di sini di dalam media massa. Baik, sebelumnya kita telah belajar berita. Nah, di pembelajaran kita sebelumnya kita belajar berita, ada hubungannya dengan teks eksposisi ini. Teks eksposisi ini ana juga pernah jelaskan kepada ananda sekalian. Jadi ini masih nyambung ya, masih nyambung. Ana pernah jelaskan ke ananda sekalian bahwasannya sebuah berita, di dalam berita terdiri dari bagian-bagian yang meliputi pula eksposisi, meliputi paragraf yang isinya eksposisi. Nah, kalau begitu apa eksposisi, Ustaz? Nah, eksposisi itu dapat diartikan sebagai teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai pendapat dari penulisnya. Ana ulangi, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai pendapat dari penulisnya. Jadi teks itu berisi informasi dan juga pengetahuan, kemudian dimuat secara singkat dan padat, kemudian ada pendapat dari seorang penulis. Nah, itu wajar ya di dalam media massa, baik itu yang berupa berita maupun yang sifatnya berupa teks editorial ataupun tajuk wacana. Baik. Di sini dijelaskan kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Ya, belum tentu senang ya. Lebih tepatnya kamu pasti pernah ya. Kalian ananda sekalian pasti pernah membaca surat kabar atau majalah. Baik itu yang di secara elektronik, di handphone misalnya, di komputer, di PC atau melalui internet begitu ya, maupun yang sifatnya surat kabar offline begitu ya. Nah, kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Begitu ya disebutkannya ya. Nah, ketika penyampaian uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi, katanya begitu. Nah, pada saat berdiskusi pun demikian. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering dilontarkan. Nah, sekarang kamu tidak asingkan dengan teks tersebut, katanya begitu ya. Nah, jadi poinnya begini. Ketika kita berbicara dengan teman kita, kemudian kita meyakinkan orang tersebut dengan pendapat-pendapat tertentu ya, dengan cara-cara tertentu, dengan pendapat-pendapat kita secara pribadi ataupun pendapat-pendapat kita yang berupa argumen yang meyakinkan orang tersebut, maka itu merupakan eksposisi ya. Contohnya begini, misalnya ana begitu berbicara dengan teman ana berkenaan dengan makanan atau bakso di Jalan Amir Hamzah. Ada sebuah bakso di sana, ada bakso di Amir Hamzah itu enak sekali. Nah, bagaimana ana itu meyakinkan orang tersebut agar dia yakin bahwa saya bakso yang ada di sana itu memang beneran enak begitu.
Nah, itulah dia eksposisi begitu. Jadi tugas eksposisi itu meyakinkan seseorang dengan pendapat dan argumen. Argumen itu pendapat yang disertai alasan-alasan yang berupa data dan fakta begitu. Nah, itulah gambaran umum tentang teks eksposisi. Taib. Kita lanjutkan. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Kita mengenal teks eksposisi terlebih dahulu. Seperti biasa, teks eksposisi ya, di dalamnya terdapat gagasan dan fakta. Mengapa di dalam teks eksposisi ada gagasan dan fakta? Nah, jawabannya karena di dalam teks eksposisi ya, karena di dalam teks eksposisi itu terdapat pendapat yang berupa argumen. Jadi argumen itu harus berupa fakta, pendapat itu merupakan gagasan. Jadi di sini ya, gagasan itu merupakan pendapat, sedangkan fakta itu yang menjadi bagian argumen yang menguatkan si pendapat. Jadi pendapat ini tadi dikuatkan dengan fakta. Jadi di dalam teks eksposisi harus ada dua bagian ini. Kalau tidak ada dua bagian ini, maka orang bisa jadi tidak yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kita lihat teks yang ada di sini. Nasib hutan semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini masih berupa apa? Berupa gagasan atau pendapat ya. Kan nggak mungkin disebutkan hutan Sumatera akan musnah. Kan belum musnah, belum ada faktanya ya. Belum ada faktanya. Ini masih pendapat dari si penulis, masih gagasan dari penulis. Nah, pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini masih pendapat juga. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah, ini sudah mulai fakta ya. Sudah menjelaskan fakta. Fakta tadi sudah menguatkan pendapat dia yang di awal ini. Pendapat si penulis yang ada di awal. Nah, ini berupa pendapat. Nah, di sini sudah mulai dijelaskan, diberikan argumen-argumen berupa fakta. Di bab berikutnya, di paragraf berikutnya, keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengolahan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Di sini dijelaskan juga ada permasalahan-permasalahan terhadap hutan tersebut berupa konflik begitu ya. Ini juga penjelasan berupa fakta ya. Ada konflik-konflik ya di hutan, permasalahan dengan hutan ya. Bisa jadi konflik antar masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, baik masyarakat dengan perusahaan yang perusahaan sawit misalnya dan lain sebagainya, atau mungkin antara masyarakat dengan pemerintah karena itu katanya milik pemerintah begitu ya. Jadi masyarakat tidak boleh misalnya bercocok tanam di situ, kemudian merusak hutan lindung dan lain sebagainya. Nah, selain itu lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Ini perhitungan dia berupa fakta. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia hampir 2 kali lipat. Yang tadi katanya 3 kali lapangan bola gitu.
6 kali lapangan bola ya, jadinya 12 kali. 12 kali lapangan bola kalau 2 kali lipatnya begitu. Nah, di sini dijelaskan terus dijelaskan berupa data 49% rawa gambut, kemudian alang-alang yang merupakan titik kebakaran dan seterusnya. Nah, itu ada pendapat dan juga terdapat gagasan atau pendapat dan juga terdapat argumen. Argumennya itu berupa fakta. Sehingga ketika kita membaca teks ini, oh iya ya, berarti kerusakan hutan di Indonesia udah separah ini gitu. Ya, kita ketika baca ini informasinya percaya kita ya, membuat kita percaya ya, karena pendapatnya tadi disertai dengan gagasan, argumen yang berupa fakta. Ngomongin tentang hutan kebakaran tapi tidak ada realnya, tidak ada contoh-contoh kasusnya, tidak ada fakta-faktanya, maka itu akan menjadi opini saja ya, bahkan bisa jadi berita hoax ya. Orang tidak percaya begitu. Ketika ada orang berjualan obat, dia berikan pendapat bahwasanya obat tersebut dapat menyembuhkan segala penyakit, tapi ternyata obat tersebut malah membuat tidak ada fungsi lah misalnya ya, tidak berfungsi sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali, itu malah membuat seseorang tidak yakin. Tapi ketika sudah diberikan argumen, ada testimoni, ada fakta, sudah merasakannya, dia minum obat ini, alhamdulillah dengan jangka waktu tertentu perlahan sakitnya sembuh gitu. Jadi ada fakta yang dimunculkan sehingga orang percaya dan mau membeli. Nah, tidak jauh berbeda dengan iklan. Kita sudah bahas berita, iklan. Itu makanya pembahasan kita sebelumnya itu tentang berita, kemudian iklan dan dilanjutkan dengan eksposisi. Itu saling keterkaitan dan saling berhubungan. Nah, ini berkenaan dengan teks eksposisi. Ini teksnya ya. Nah, tentunya di dalam teks eksposisi ya, teks eksposisi tersebut memiliki tujuan gitu. Tujuan dari teks eksposisi itu dapat dijelaskan bahwasanya teks eksposisi itu terdapat banyak pendapat pribadi dan tujuannya untuk meyakinkan orang. Karena kita punya pendapat-pendapat tertentu, kemudian disertai fakta, data, dan informasi-informasi yang akurat begitu, maka tujuan utamanya agar orang yakin terhadap gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat pribadi yang dimiliki penulis atau dimiliki oleh kita secara pribadi begitu. Nah, tujuannya adalah untuk meyakinkan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya teks tersebut yang kita sudah baca tadi merupakan teks eksposisi karena terdapat sejumlah pendapat disertai fakta atau argumen ya tentang kondisi hutan di Indonesia. Teks eksposisi juga memuat penilaian, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak umum. Bentuk teks eksposisi berupa media massa, esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Itu biasanya terdapat di koran-koran begitu ya. Nanti ada di koran. Bisa berupa esai, tajuk rencana, atau tanggapan kritis. Nah, sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu yang pertama gagasan, yang kedua ada fakta. Kita lihat, gagasan disebut juga ide ataupun pendapat ya. Ana sudah jelaskan kepada antum tadi sebelumnya, saya gagasan itu pendapat dan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Baik. Jadi
Contoh dari gagasan misalnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, kalimat ini kan masih berupa pendapat dari penulis, dan hutan Kalimantan kan belum musnah begitu ya. Jadi ini masih berupa pendapat. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan fakta. Faktanya misalnya ini tadi. Selama bulan Januari sampai dengan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau misalnya, atau di Kalimantan misalnya. Sehingga argumen ini mendukung si pendapat, sehingga pendapat yang kita miliki tersebut dapat dipercaya. Nah, jadilah dia sebuah teks eksposisi. Baik. Ini kita kemudian di halaman berikutnya, yaitu halaman 64 yang selanjutnya. Nah, teks eksposisi memiliki 4 pola pengembangan ya. 4 pola pengembangan. Pola pengembangan pertama yaitu pola umum khusus. Pola yang selanjutnya pola khusus umum. Yang ketiga pola ilustrasi. Yang keempat pola perbandingan. Nah, kalau pola umum khusus berarti di dalam teks eksposisi tersebut ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Kemudian kalimatnya itu ada di kalimat utamanya ada di awal kalimat. Ya. Paragraf pertama, di paragraf tersebut ide pokoknya ada di awal kalimat. Itu pola umum khusus. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelas yang menjelaskan dari kalimat utama. Kemudian ada pola khusus umum. Nah, pola khusus umum umumnya ide pokoknya atau kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat. Dia biasanya berupa simpulan, ditandai dengan di akhir kalimat itu ada kata jadi, oleh karena itu begitu ya. Itu untuk pola khusus dan pola khusus ke umum gitu. Jadi secara khusus dulu, kemudian secara umum. Jadi polanya itu penjelas, kemudian ide pokok. Kalau pola umum khusus, maka ide pokoknya kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian ada pola ilustrasi. Nah, pola ilustrasi biasanya itu memberikan gambaran-gambaran atau contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang konkret ya, yang benar-benar jelas begitu, dengan kenyataan. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan pendapat yang dimiliki oleh penulis. Nah, dalam hal ini pengalaman-pengalaman pribadi yang merupakan bahan ilustrasi adalah sesuatu yang paling efektif untuk meyakinkan kebenaran dari sebuah gagasan atau pendapat seseorang. Itu pola ilustrasi. Jadi disertai dengan contoh-contoh ya. Disertai dengan contoh-contoh di dalam teks eksposisi tersebut. Nah, ada yang keempat yaitu pola perbandingan. Nah, pola perbandingan ini untuk meyakinkan suatu pendapat dengan cara membandingkan kejadian tertentu dengan kejadian yang lainnya, atau benda tertentu dengan benda yang lainnya, keadaan tertentu dengan keadaan yang lainnya. Nah, itulah dia untuk pola perbandingan. Dia sifatnya membandingkan. Misalnya, keadaan hutan di Indonesia sangat kritis, ya, bisa jadi musnah antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun mendatang misalnya begitu. Nah, posisi ini dibandingkan perbandingannya dengan hutan yang ada di Amerika misalnya begitu. Di sana perawatan terhadap hutan itu dikedepankan. Masyarakatnya telah sadar dengan keadaan hutan misalnya. Jadi dibandingkan polanya. Jadi membandingkan antar satu keadaan atau suatu peristiwa dengan keadaan atau peristiwa yang lainnya, dibandingkan. Nah, ini adalah pola di dalam teks eksposisi. Ada 4 polanya. Yang pertama ada pola umum khusus atau sebutannya juga pola deduktif. Kemudian ada pola khusus umum atau disebut dengan induktif ya.
Ya, ana beri garis bawah. Kemudian ada pola ilustrasi dan ada pola perbandingan. Taib. Yang selanjutnya di sini ada eksposisi, bagian, dan alasan. Nah, itu tadi pola-pola dari teks eksposisi. Nah, setelah memahami tentang pola-pola teks eksposisi ini, ya, ternyata teks eksposisi juga sama dengan teks-teks yang lainnya, yang di dalamnya teks tersebut memiliki ciri. Cirinya apa? Cirinya sudah dijelaskan di bagian yang ini tadi. Cirinya teks eksposisi memiliki gagasan dan juga memiliki fakta. Jadi secara khususnya eksposisi itu cirinya dua ini saja. Dia punya gagasan dan juga punya fakta. Wajib, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau lebih mungkin menjadi ciri teks yang lainnya, tapi eksposisi harus punya gagasan dan punya fakta. Semisal antum membaca sebuah berita, tapi di dalam berita tersebut ada gagasan dan ada faktanya, maka di dalam teks itu adalah teks berita yang memuat paragraf eksposisi, begitu. Jadi eksposisi ini boleh berada di mana saja, begitu. Boleh berada di teks manapun. Nah, itulah dia teks eksposisi. Yang penting dia tercakup cirinya, yaitu dia mempunyai pendapat atau gagasan serta fakta yang berisi argumen-argumen. Ya. Tayyib. Nah, kalau berdasarkan bentuk, ya, teks eksposisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks eksposisi itu yang pertama teks eksposisi itu bentuknya lisan. Yang kedua, teks eksposisi itu bentuknya tulisan. Nah, kalau eksposisi, ya, eksposisi itu lisan dan juga tulisan. Kalau dia tulisan, maka bentuknya teks itu sendiri. Nah, kalau lisan biasanya pendapat pribadi yang berupa diskusi atau ngobrol, begitu ya, secara langsung diucapkan, jahar, ya, diucapkan secara lisan. Nah, kalau tulisan berarti dia bentuknya tertulis. Baik. Nah, kemudian selain dari pola pengembangan teks eksposisi yang ada 4 ini tadi, yaitu pola umum khusus, khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan, teks eksposisi juga punya struktur teksnya. Teksnya ada 3 bagian struktur. Yang pertama ada tesis, kemudian yaitu pengenalan atau pembuka, kemudian ada rangkaian argumen. Ya, kalau di tesis itu nanti isinya pendapat-pendapat, kemudian rangkaian argumen berarti berupa fakta-fakta, kemudian penegasan ulang adalah bagaimana seorang penulis berusaha meyakinkan seseorang dengan cara memberikan rangkuman atau simpulan di dalam teks eksposisi tersebut. Tayyib. Nah, itu adalah pembahasan kita berkenaan dengan mengenal teks eksposisi. Di subbab berikutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan teks eksposisi dan juga berkaitan dengan struktur teks eksposisi secara mendalamnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.